jika selama masa tunggu tersebut ada pihak lain yang mendaftar, apakah merek bisa pindah tangan? Rangemark. Oke, kita bacakan pertanyaan yang masuk ke Rangemark, yaitu jika dalam rentang waktu status merek berakhir selama 6 bulan ke depan, pemilik merek masih bisa memperpanjang. Berarti ini masih masa tunggu ya jatuhnya ya. Jadi merek itu perlindungannya selama 10 tahun. Bisa diperpanjang kapan? 6 bulan sebelum tanggal berakhir perlindungan atau 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan. Jadi kalau 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan itu istilahnya di PDKI adalah masa tunggu menuju kadaluarsa itu ya. Nah, kapan dikatakan kadaluarsa? 1 hari setelah lewat dari 6 bulan tanggal berakhir perlindungan. Namun jika selama masa tunggu tersebut ada pihak lain yang mendaftar, apakah merek bisa pindah tangan? Nah, ini dua proses perbuatan hukum yang berbeda ya. Jadi terhadap merek ya yang sedang dalam masa tunggu, dalam arti si pemilik merek masih bisa menggunakan haknya untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya dalam waktu setelah ya 6 bulan setelah tanggal berakhir perlindungan. Jadi masih memiliki hak dia ya diberikan oleh negara. Nah, untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu perlindungan 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, dalam masa tunggu tersebut ada pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek ya, artinya ada yang mendaftarkan baru ya dengan merek yang mirip, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek yang dalam status masa tunggu tadi untuk barang dan atau jasa sejenis ya, maka DJKI akan menerbitkan bukti daftar merek ya. Nah, terhadap permohonan apakah dikabulkan atau tidak, maka akan mengikuti aturan pemeriksaan substantif berdasarkan pasal 20 merek tidak dapat didaftar dan pasal 21 merek ditolak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 begitu ya. Nah, jika nanti di pemeriksaan substantif misalnya ya, status daripada merek yang tadi kita ajukan yang sudah dalam masa tunggu tidak diperpanjang, maka status akan berubah menjadi kadaluarsa ya, berubah menjadi kadaluarsa. Kadaluarsa artinya tidak ada pemiliknya. Nah, namun belum tentu merek kita dikabulkan. Kenapa? Karena yang dijadikan merek pembanding tidak hanya merek yang status masa tunggu, tapi merek yang sudah dimohonkan lebih dulu dari sebelum kita daftar yang memiliki persamaan, baik persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis begitu ya. Nah, ada pihak lain yang mendaftar, apakah merek bisa pindah tangan? Nah, yang jelas kalau merek yang sudah dimohonkan ya dalam pendaftaran merek ya, yang jelas dalam proses pendaftaran merek, baik merek yang sudah terbit sertifikat maupun dalam proses pendaftaran, artinya sedang dalam pemeriksaan dan merek yang belum terbit sertifikat, itu bisa mengajukan proses pengalihan hak merek ya. Nah, ini proses perpindahan ini kan artinya pengalihan hak merek ya dari pemilik A atau pemohon merek A ya, katakanlah merek Rangemark, pemohonnya adalah A gitu ya, kemudian masih dalam proses mau dialihkan, dipindahkan. Nah, maka kepada si B misalnya, nah maka bisa mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek ya. Bisa karena perjanjian pengalihan hak, bisa karena hibah ya, bisa karena waris gitu ya, wakaf gitu ya. Nah, itu semua syaratnya itu harus menggunakan akta notaris ya. Contoh misalnya perjanjian, karena perjanjian pengalihan hak, nah maka harus bukti perjanjian pengalihan hak yang dibuat di hadapan notaris yang dilampirkan pada saat kita mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak. Jadi tidak harus menunggu sertifikat merek terbit. Merek yang dalam proses bisa dialihkan atau dipindah tangan ya, itu bisa dengan membayar biaya PNBP untuk pencatatan pengalihan hak dan biaya notarisnya ya. Nah, kalau menggunakan jasa konsultan ya tentu ada biaya jasa konsultannya begitu. Oke, demikian, semoga bermanfaat.